kenapa di bulan Februari kalau nggak salah awal bulan juga minggu ya? Ya kan? Di bulan Maret awal minggunya juga minggu. Coba mungkin cek juga sih di itu terjadinya berapa tahun sekali baru muncul lagi. Ya kan? Biasanya kan tanggal 5, 7 gitu kan. Tapi ini kita mulai tanggal 1 Maret di hari Minggu. Amin. Tidak ada satu kebetulan, tapi saya rasa itu adalah kalender yang sudah dirancang Tuhan supaya kita ingat hari Minggu. Amin. Nah, hari ini saudaraku kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita agak sedikit kebule-bulean sedikit lah, nggak apa-apa ya. Sekalipun kita sipit-sipit begini juga kita bule-bule sedikit lah. Nah, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan ya. Saya juga belajar, bukan berarti saya sudah fasih atau pintar atau enggak, tapi kita juga belajar dan saya mau juga Bapak Ibu belajar, saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Jadi perbendaharaan kata-kata saya di dalam bahasa Inggris saya sudah mulai mengerti sedikit-sedikit. Ya kan? Kan kita belajar tahun ini the year of fulfilled, artinya tahun kegenapan. Lalu kita Januari kita belajar tentang the settled word, artinya semuanya disetting sesuai dengan perkataannya Tuhan. Ya kan sudah mulai ngerti bahasa Inggris. Lalu kita juga belajar tentang the covenant keeper. Cia. Keren-keren sedikit kan. Dia adalah penjaga perjanjian. Lalu kita kemarin juga belajar tentang the blood, the covenant blood, darah perjanjian. Nah, saya udah mulai kan jadi udah mulai fasih-fasih sedikit. Lalu kita juga hari ini kita belajar satu kata yang satu tema yang saya juga lagi latih diri saya hampir dua minggu ini. Saya nanya ulang ke anak saya, levelnya bagaimana, ucapannya bagaimana. Sampai ada satu jemaat kita di Amerika, suaminya kan orang Amerika kan. Saya bilang namanya Eric sama seperti anak saya. Eric ini ngomongnya bagaimana? Ya kan? Alignment for assignment. Benar gak kira-kira salah hafal? Ya kalau kita bacanya hanya kayak gitu menurut jemaat kita yang suaminya Eric ini Amerika. Kalau seperti itu saja tidak punya makna apa-apa. Tapi seharusnya you alignment for assessment with God. Lancar kan? Anak saya yang cewek sama anak saya yang cowok. Papa itu suka ngaco katanya. Ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi saya berani ngomong dulu. Sekalipun tertati-tati dan sekalipun terpatah-patah dan kadang-kadang keliru. Tapi nggak apa-apa. Istri saya bilang malu-maluin kalau lu ngomong kan malu gua malu. kita belajar saudara. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema ini ada satu tema di mana bulan Maret ini kita Januari, Februari, dan Maret kita tema per 3 bulan yaitu adalah the settled word. Apa itu the settled word? Artinya kita hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sampaikan. Dan di bulan 3 ini kita masuk di topik yang ketiga yaitu assignment for alignment for assignment. Artinya apa yang Tuhan sampaikan, hidup kita itu, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, itu harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Selaras. Diatur sedemikian rupa supaya kita selaras. Nah kan, dosa itu saudara, dosa itu artinya salah sasaran. Maka disebut namanya dosa, metanoia, dilempar kepada satu titik tapi melenceng. Nah, kalau kita hanya melenceng misalnya gini, saya lempar satu titiknya adalah di handphone ini, saya lempar dari sini titik ini, dia mungkin melencengnya hanya sekedar ke sini dan kita bisa lihat. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan di samudra, coba kompas itu ya, kita mau ke Pulau Jawa, misalnya dari Kupang ke Pulau Jawa, kompasnya melenceng sedikit aja, kurang lebih 0,01
Ketika sampai di Pulau Jawa, kita bukan sampai di Pulau Jawa, tapi kita bisa sampai di benua Afrika. Kenapa? Melenceng sedikit saja. Nah, itu sebabnya kita perlu diatur ulang. Amin. Diselaraskan lagi supaya pas. Amin. Nah, waktu diselaraskannya inilah yang seringkali kadangkala daging ini berontak. Kadangkala daging ini protes. Kadangkala daging ini berkata, enggak enak. Tapi itulah yang Tuhan mau. Amin. Karena apa? Karena kita mau hidup di tahun 2026, kita mau setiap apa yang Tuhan firmankan, setiap apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita, tentang pekerjaan kita, tentang keluarga kita, tentang bisnis kita, digenapi. Amin. Maunya kita gitu, maunya kita adalah, oh Tuhan cepat dong digenapi, aku udah bosan, aku udah hidupnya udah begini-begini melulu, cepat-cepat, maunya kita kayak gitu. Tapi masalahnya adalah, kita bukan Tuhan. Kita manusia, kita terbatas. Harus mau diatur. Amin. Gak gampang saudara. Misalnya ya. Kita bertamu ke sebuah rumah orang. Rumah orang. Misalnya Bapak Ibu saya mau bertamu ke rumahnya Pak Apin misalnya. Ya kan misalnya. Saya kan mesti ke rumah Pak Apin harus ikut aturan maunya Pak Apin, nggak boleh dong saya masuk ke rumah Pak Apin, saya acak-acak rumah Pak Apin, nah itu kan itu namanya kurang ajar, ya kan? Nah itu harus diatur dan mau diatur itu ada aturan mainnya. Nah hari ini kita belajar tentang alignment for assessment. Berikut, next. Ya. Nah kita apa itu saudara, definisi dulu. Alignment for assessment adalah kondisi ketika hati, pikiran, karakter, dan langkah hidup seseorang diselaraskan dengan kehendak Tuhan sehingga ia siap dan efektif menjalankan tugas atau penugasan yang Tuhan percayakan. Amin. Siap kita. Ada tugas yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, tapi mau enggak kita siap, selaraskan. Apa sih saudara? Hati kita, pikiran kita, kehendak kita, karakter kita, sifat-sifat kita yang dulunya mungkin kita hidup di sebelum kenal Tuhan kita hidupnya seperti apa. Lalu ketika kita ada dalam Tuhan mau diatur sesuai dengan firman Tuhan. Gampang atau susah? Susah. Tapi itulah saudara, Tuhan mau supaya kita diatur, supaya selaras. Misalnya, kita hidup dulu ya, ngomong, itu gampang. Tapi ketika kita ada dalam Tuhan, enggak boleh ngomong begitu. Atau misalnya, kita dulu hidup di zaman dulu, kita ngomong penuh dengan saudara-saudara kita yang ada di Ragunan. Kan bahasa halusnya gitu kan. Saudara-saudara kita yang ada di Ragunan tahu ya, udah pernah nengokin belum? Itu kan saudara kita, kata teori Darwin kan. Teori Darwin itu kan manusia dari jangan lihat saya saudara. Menurut teori Darwin. Ada satu saat, ada satu profesor, dia bilang begini. Salah satu profesornya adalah anak muridnya protes sama dia dan dia marah sama anak muridnya. Dia bilang begini, Darwin bilang begini. Saya berdasarkan penelitian saya bahwa manusia itu berasal dari monyet. Dan itu dibuktikan dari berbagai temuan ilmiah. Kita mirip dengan monyet. Dari mata, dari telinga, dari hidung, dari kaki, semua mirip. Tulang-tulangnya mirip. Lalu muridnya bilang, kalau begitu saya sedang berhadapan dengan profesor monyet tua. Marah dia. Jangan gitu juga. Jangan gitu juga. Jangan begitu juga. Ya kan Bapak bilang kita dari monyet. Ya kan sekarang profesornya monyet. Dia dibilangin monyet aja gak mau. Tapi dia bilang kita berasal dari Alkitab tidak bilang begitu saudara. Alkitab kita segambar dan serupa dengan Allah. Masa Tuhan bentuknya kayak monyet kan enggak ya? Ya kan enggak mungkin kan? Nah, beda saudara, itu pengetahuan aja. Nah saudara,
Secara sederhana elemen artinya penyerasan, assessment, tugas, panggilan atau mandat. Jadi alignment for assessment berarti penyelarasan diri untuk menjalankan panggilan Tuhan dengan benar dan tepat. Mau supaya kita diberkati, mau supaya kita dipulihkan, mau supaya kita mengalami pemulihan dalam berbagai hal, harus tepat. Nah, ini mau diatur supaya tepat. Ini mau diatur sedemikian rupa supaya kena sasaran. Berikutnya. Oke. Berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makna secara teologisnya artinya alignment bukan hanya soal strategi atau perencanaan, tetapi selaras dengan kehendak Tuhan. Kedua, selaras dengan karakter Kristus, selaras dengan waktunya Tuhan. Ini gak gampang ini saudara. Jadi kita mau diselaraskan dengan apa saudara? Kehendak Tuhan. Maka waktu Yesus, waktu doa Bapa kami, dia mau mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi dia harus ada di dalam Taman Getsemani. Waktu dalam pergumulan yang berat, dia bilang begini, kalau boleh, dia mau daging ini boleh. Cawan ini lalu daripadaku. Dia gak mau minum cawan ini karena dia tahu. Ini sesuatu yang pahit. Ini sesuatu yang mencengkam dan menakutkan. Kenapa? Semua dosa manusia itu ada di dalam cawan itu. Dan di itu dikatakan Alkitab ditimpakan kepada dia. Dia yang tidak berbuat dosa, namun itu ditimpakan kepada dia. Dan berat rasanya. Kenapa? Karena orang sudah aluk-alukan dia sedemikian rupa. Orang sudah memuji-muji dia sedemikian rupa. Sekarang waktunya dia harus dihina. Dia harus memikul salib menuju Golgota. Mau diatur dan mau diselaraskan. Tapi di akhir doanya dia bilang begini. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah jadi. Amin. Kehendakmu lah yang jadi. Seringkali saudara ketika kita berdoa, kita memaksa supaya Tuhan maunya saya seperti ini. Jangan dong Tuhan. Paksakan kehendak kita kepada Tuhan supaya Tuhan menyentuh. Tidak. Kita harus selaraskan dengan kehendak Dia. Maunya Tuhan seperti apa terhadap hidup kita. Lalu kita diselaraskan dengan apa? Karakter Kristus. Lihat Kristus. Lihat bagaimana Kristus itu punya karakter seperti apa. Selaraskan dengan dia. Amin. Lalu selanjutnya ada tunggu waktunya saudara. Masalahnya di sini nih saudara. Masalahnya beratnya di sini. Waktunya kapan Tuhan? Kok ini nggak selesai-selesai? Kok ini nggak penyakit ini nggak hilang-hilang? Kalau kita belajar di Alkitab, ada satu orang yang berdoa supaya sakitnya diangkat. Tuhan nggak angkat-angkat. Berkali-kali. Dan itu namanya Rasul Paulus. Rasul besar. Orang yang berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Kita kan masih katanya ketemu Tuhan kan kadang-kadang kan. Kadang hari Minggu cuma ketemu Pak Pendeta doang. Ini Paulus ketemu langsung. Berjumpa dengan Yesus. Dan pernah dia saudara, dia mati. Dan diangkat Tuhan naik ke langit ketiga di Firdaus. Dan berjumpa dengan Tuhan. Tapi dia berdoa saudara. Supaya sakitnya sembuh. Supaya sakitnya sembuh. Lalu jawab Tuhan, cukup kasih karuniaku ada padamu. Sakit gak? Sakit saudara. Dia mengalami satu penyakit di mana matanya pernah dia berjumpa dengan Tuhan sehingga sinar kemuliaan itu dia hadapan. Jadi matanya mengalami selaputnya, dia sempat buta ceritanya gitu. Jadi selaput matanya karena kena sinar cahaya itu jadi sempat buta. Lalu didoakan dan itu sakit kalau Bapak Ibu pernah sakit mata itu jadi itu mengganggu. Sehingga dia menulis surat itu di Galatia bilang aku menulis dengan huruf yang besar. Karena dia mengalami gangguan sakit mata. Dan dia berdoa dan itu nusuk. Dia bilang itu kayak duri dalam daging. Aku berdoa supaya ini dicabut. Tolong sembuhkan. Tapi gak disembuhin saudara. Jawaban Tuhan, cukup kasih karuniaku ada padamu. Pahit gak? Pahit saudara. Tapi dia bilang begini, justru dalam kelemahanku lah aku merasakan karunia Allah yang lebih besar dalam hidup saya. Maka gak heran dia dipakai dengan luar biasa.
Dia dipersiapkan dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia mau selaraskan. Kalau itu jawabannya Tuhan, untuk saya tidak sembuh dan tidak diangkat, oke, saya tetap ada dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Nah ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Berikutnya saudaraku, dasar Alkitabnya. Jadi kita ngomong bukan sekedar teriak-teriak Pak Pendeta, tapi punya landasan Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Nah ini ayatnya saudara. Yang dimaksudkan dengan alignment for assessment adalah saudara hati manusia. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita pikirin kan, hati manusia. Aduh, habis ibadah ini aku mau makan di mana? Ya kan? Aduh, habis ini kita mau jalan kemana? Ya mikirkan, kita lagi khotbah di gereja kan, tapi itu kan manusia. Ya kan mikir nih, udah A dan B dan C sudah pikir. Tapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi nanti habis ini kita makan di KFC, ingat pesan Pak Kem. Jadi Tuhan tentukan saya ada di KFC. Ya, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dia menentukan arah langkah kita. Ya kalau kita tidak selaraskan dan dia sudah atur arah langkahnya seperti ini, tapi kita malah belok ke kiri, kita belok ke kanan, kita tidak ikut alurnya, maka nanti kita akhirnya tersesat. Berikut. Oke. Di Roma pasal 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan pikiran budimu, penyelarasan dimulai dari perubahan pola pikir. Jadi kalau kita mau selaras, ubah pola pikir kita. Yang tadi, yang definisi yang tadi, coba kita mau selaraskan. Lalu yang ketiga adalah di dasar ketiga, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Setiap orang punya assignment, artinya punya mandat, tugas. Semua orang punya tugas, yaitu apa? Lakukan yang baik. Tugasnya gitu saudara. Gak usah seperti pendeta, saya kan bukan pendeta, saya tidak punya tugas apa. Enggak, tugasnya lakukan yang baik. Nah sekarang pertanyaan, saya mau lakukan yang baik seperti Paulus, tapi justru yang gak baik yang aku lakukan. Nah itu kan Paulus bilang gitu sudah, karena saya hidup dalam daging. Amin. Makanya kalau kamu hidup dalam daging, kamu seperti, tapi kalau kau hidup dalam roh, kamu dipimpin oleh roh dan membuat kamu melakukan yang baik. Tugas kita melakukan yang baik, mengasihi suami kita, itu adalah melakukan yang baik. Satu kali saya pernah didengar di TikTok. Dia bilang begini. Dia bilang istri itu tidak harus masak. Istri itu tidak harus nyuci. Istri itu tidak harus ngepel, bersin-bersin rumah. Istri itu tidak harus. Yang perlu dilakukan oleh istri adalah pertama, istri harus dengar-dengaran sama suami. Ya, jadi kalau suami suruh nyapu, ya nyapu. Saya bilang, ya sama juga dong. Ya, oke, itu sekedar kita intermezzo ya. Berikutnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, coba next kita belajar. Nah, kesimpulan singkat tentang alignment for assessment adalah proses Tuhan membentuk atau menyelaraskan hidup seseorang sebelum ia dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, ada masing-masing kita, Tuhan mau mempercayakan kita tanggung jawab besar, entah itu berkatnya besar atau hal-hal yang lebih besar lagi Tuhan mempercayakan dalam kehidupan kita. Ada bisnis yang besar, mungkin ada sesuatu yang lebih besar Tuhan mempercayakan. Tapi Tuhan mau bentuk kita, proses kita. Seperti bangsa Israel. Waktu Tuhan mau membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi kenapa harus jalan muter-muter? Karena saudara tahu kalau kita belajar, untuk mengeluarkan mereka keluar dari tanah Mesir perlu 10 tulah. Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari dalam hati mereka, itu butuh 40 tahun. Itu pun yang bisa masuk ke tanah perjanjian cuma Yosua dan Kaleb. Musa saja gak masuk. Kenapa? Karena Mesirnya ini saudara,
Karena kita udah terbiasa, terbentuk. Maka kan waktu mereka ada di padang gurun. Lebih baik kami pulang ke Mesir. Kami nikmati mentimun. Kami nikmati makanan daging ini. Masih ingat itu? Karena kuat saudara. Daging ini mau diproses. Mau dibawa menuju ke tanah Kanaan. Nikmati susu dan madu. Janji Tuhan mau digenapi dalam kehidupan mereka. Tapi mereka ini menolak untuk diproses. Mereka harus ada di padang gurun. Tapi bayangkan saudara, di padang gurun pun Tuhan itu tidak membiarkan mereka. Siang hari panasnya luar biasa, ada tiang awan. Malam hari dinginnya luar biasa, tapi ada tiang api. Luar biasa enggak? Luar biasa. Waktu mereka di padang gurun enggak punya air. Mereka berseru kepada Musa, Musa berdoa, air keluar. Mereka butuh makanan enak. Bayangin enggak? Cuma satu-satunya bangsa di dunia ini mungkin ya. Di dunia ini turun dari langit. Itu roti mana turun dari langit. Ya kan? Coba cari tahu lagi bangsa mana lagi yang makannya turun dari langit. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan kasih saya makanan. Tiba-tiba dari turun mana? Dua. Ya kan? Itu demikian rupa diaturnya saudara. Dan mereka rasakan itu. Tapi mesti diatur. Mau diselaraskan. Ada yang mesti dipotong, ada yang mesti dipangkas, ada yang mesti ditempeleng, ada yang mesti didoain sedemikian rupa supaya apa selaras. Berikut, next. Nah, berikutnya saudaraku. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah saya mau fokus ke sini. Nah, Amsal 16 ayat 9. Bagaimana caranya seseorang mengalami elemen for assessment menurut Amsal 16 ayat 9. Kita belajar di situ aja. Saya mau nggak terlalu jauh. Tapi kita bagaimana caranya? Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bagaimana caranya? Sekarang bagaimana caranya supaya saya punya arah langkah saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan mau itu sesuai. Yang pertama ada 3 poin. Ada 3 poin yang saya bagikan. Yang pertama adalah next. Berikut. Yang pertama adalah saudaraku, yang pertama adalah selaraskan hati sebelum menentukan jalan. Bahkan ayatnya situ. Hati manusia memikirkan jalan. Selaraskan hati ini dulu. Ada satu orang waktu saya masih SMA. Jadi waktu saya masih SMA ini ya saudara. Masih apa ya, tahu jati diri, apa namanya, masih cari jati diri. Terus ada teman bilang begini, Kem lu pilih mana? Lu pilih cewek nih, dia bilang, lu pilih mana? Cewek ini cantik sekali, tapi hatinya gak baik. Ya kan, bisa cantik sekali tapi hatinya jahat. Jadi dia gitulah. Lalu ada satu cewek ini, dia jelek sekali, tapi hatinya baik. Lu pilih mana? Kalau bapak ibu mau pilih mana coba? Anak-anak muda atau bapak-bapak punya anak yang sudah mau kira-kira kayak gitu, pilih mana? Hah? Jelek sekali tapi hatinya baik. Suka menolong orang, suka senyum, suka sapa orang. Satu cantik sampai judes. Apa lu? Mana? Apa? Kenapa? Apa sih? Iya kan? Jadi kayak gitu, judes gitu kan. Atau ini orang jelek banget, tapi apa kabar? Pilih mana kira-kira? Hah? Bapak Ibu, pilih mana kira-kira? Sama-sama dulu gitu. Jelek sekali, tapi hatinya baik. Cantik sekali, hatinya jelek, judes. Kayak warung di kompleks saya, kita julukan warung jutek. Mau apa? Wih, kita mau beli, cuma di kompleks cuma lu doang nih, jadi kita datang nih, kalau enggak makin boro-boro. Ini, itu kan, balikin kita duit nih, ini, gitu. Ya, tapi gitu, dia orang suka datang, karena cuma satu-satunya warung di kompleknya dia. Nah itu kan, kenapa? Ada apa lagi? Nah kalau kayak gitu gimana Bapak Ibu hadapinya? Pilih mana? Kalau saya saudara, saya pilih cantik.
sekalipun hatinya nggak baik. Teman saya Pak Yopi pembina kita ini kan, saya ngomong begitu ya. Dia bilang, kenapa kamu pilih begitu? Karena biar kita bisa tenteng bawa dia ke kondangan. Gandeng bawa kondangan kok, gandeng begitu kan jalan kecantikan mata beliau tuh daripada kalau gue gandeng yang jelek kan jadi lihatnya kan kurang wibawa. Tapi dia pilih yang dia sekalipun cantik tapi hati jelek. Tapi dia bilang begini, saya kalau berdoa Tuhan ubahkan hatinya bisa. Tapi masalah kalau saya pilih yang jelek, saya berdoa puasa siang malam 4 hari, 40 malam, 3 hari, 3 malam. Enggak akan berubah itu muka. Kecuali saya kasih dia duit pergi operasi toh. Pulang tetap aja. Atau zaman sekarang sudah punya operasi di TikTok. Oma-oma saudara, oma-oma saudara. Udah keriput semua. Tapi kok cantik benar di TikTok. Satu saat filternya dia lupa pasang. Tiba-tiba, maka dia kaget. Aduh, so lihat itu orang-orang. Tadinya dari jauh sana itu cowok-cowok sudah goda-goda dia. Tiba-tiba lihat dia filternya kebuka. Ya Tuhan, oma-oma tote, emak-emak. Nah saudara, jadi kayak gitu saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan suka dengan hati. Hati ini Tuhan suka. Nah, kenapa saudara? Segala sesuatu dimulai dari hati. Kata hati dalam konteks Ibrani menunjuk pada pusat keputusan, pusat kehendak, dan pusat motivasi. Hati itu pusat keputusan, pusat motivasi. Itu mulai dari hati. Kita mau apa, mau berbuat apa, itu pusat kehendak. Harus dijaga sedemikian rupa. Tuhan tidak pertama-tama melihat kemampuan kita, tetapi motivasi kita. Dia tidak melihat gagahnya kita, tapi melihat hatinya kita. Berikut saudara. Nah, ini ada satu ilustrasi, seorang pemanah bisa memiliki busur terbaik. Tetapi jika arah bidikan salah, anak panah tetap melesat. Masalahnya bukan pada kekuatan, tetapi pada arah hati. Jadi kalau hatinya nggak baik nih saudara, nggak baik nih hatinya, seorang pemanah. Jadi kalau hatinya nggak, moodnya hatinya nggak pas, habis dia omelin pelatihnya, dia sekalipun dia terkenal, pemanahnya luar biasa, jago. Tapi kalau habis diomelin pelatihnya dan kata-kata yang nggak benar, dia bisa salah panah. Sama juga. Misalnya kita suami istri, orang yang baik luar biasa, tapi kalau hatinya lu nggak baik-baikin, saudara, dia bisa itu sayur asam keasaman, keasinannya bisa keasiman, gitu. Yang membuat kita darah tinggi dan lain sebagainya. Berikut teks. Nah ini saudaraku yang saya kasih aplikasinya adalah, mari kita sama-sama periksa motivasimu sebelum melangkah. Jangan hanya bertanya, apakah ini baik, tetapi tanyakan, apakah ini dari Tuhan. Ya kan? Tanyakan, apakah ini baik? Enggak. Tanyakan, apakah ini dari Tuhan? Kalau dari Tuhan, bagaimana ukurannya? Nah kan gitu kan kita, saya bisa tahu ini dari Tuhan atau tidak. Bagaimana saya bisa tahu itu dari Tuhan? Ukurannya satu, penuh hal kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera. Jadi ukurannya adalah saya tahu bahwa ini dari Tuhan. Ada sukacita enggak? Ada damai sejahtera enggak? Kalau enggak ada sukacita, enggak ada damai sejahtera, hati-hati, itu mungkin bukan dari Tuhan. Oke. Berikutnya, bangun kehidupan doamu sebelum mulai segala sesuatu, baik dalam pekerjaan maupun awali dengan doa. Awali bangun pagi mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu pegang handphone, buka WhatsApp dari Pak Kem. Buka itu link juga. Dengarkan itu link, nasihatnya. Saya sengaja saudara, hampir saya gunakan teknologi ini untuk melengkapi tujuan saya di dalam membekali Bapak Ibu, iman Bapak Ibu. Itu renungan-renungan itu bukan Bapak Ibu yang diberkati, saya pun diberkati. Hari pagi ini juga luar biasa, saya diberkati, saya termotivasi. Saya mesti perbaiki, mana yang ada kurangnya di sebelah mana saya mesti perbaiki. Berikut. Oke, berikutnya saudaraku, ada 3 alasan kenapa hati selaras, karena hati menentukan arah hidup. Sebelum kaki melangkah, hati sudah dahulu memilih arah. Jadi sebelum ini kaki mau pergi kemana, ini hati sudah tahu. Jadi selaraskan hati kita.
Lalu kenapa? Karena jika hati dipenuhi dengan ambisi, maka langkah menjadi egois. Yang kedua, jika hati penuh kepahitan, maka keputusan menjadi reaktif. Kalau hati orang-orang pahit nih, akar pahit nih, ketika dia punya kepahitan, maka akan reaktif dia. Di kepahitan dengan seseorang, jangan dong. Nah itu dia nanti jadinya kayak gitu. Hatinya harus dibereskan. Jika hati penuh dengan kesombongan, maka arah menjadi menyimpang. Tetapi jika hati selaras dengan Tuhan, langkah menjadi benar. Alasannya ada arah hidup tidak ditentukan oleh kesempatan, tetapi oleh kondisi hati. Jadi kondisi hati kita nih jaga dengan baik-baik. Ya, amin. Jemaat di GBI hatimu bagaimana hari ini? Amin. Bukan Bapak Ibu doang loh, saudara saya juga saudara. Saya juga sedang menyampaikan khotbah ini pun sama. Saya juga mempersiapkan, tolong jaga hati saya juga. Alasan yang kedua adalah kenapa hati, kenapa berikutnya. Selaraskan hati, kenapa? Karena karena Tuhan melihat hati bukan hanya tindakan. Manusia melihat hasil, Tuhan melihat motivasi. Kebanyakan kita manusia melihat targetnya tercapai. Tapi ada kalanya target untuk mencapai itu, motivasinya jelek. Supaya saya mencapai target, saya mesti melakukan berbagai hal-hal yang melawan firman Tuhan. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7, manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika pemilihan untuk menjadi raja menggantikan Saul, maka semua orang-orang hebat diperhadapkan kepada Samuel, lalu Tuhan menolak semua itu, tapi Tuhan memilih seorang Daud yang dikatakan dianggap sama papa, sama mamanya, orang tuanya, keluarga enggak dianggap. Tapi malah Tuhan ambil dia menjadi raja. Nah kadang kayak gitu saudara. Kadang-kala mungkin kita pikir oh ini anak atau ini orang baik ini orang, tapi Tuhan tahu ini orang baik tapi punya munafik dia. Ya kan? Kita nggak tahu ini hati kan? Nanti kita belajar lebih jauh tentang hati ini. Jika hati belum siap, maka kesuksesan bisa merusak, pujian bisa membuat jatuh, posisi bisa menjadi jebakan. Kalau hati ini belum siap saudara, kayak gitu saudara. Puji sedikit nih. Kalau kita timur bilang makan puji dia. Woi hebat kau. Woi dia so melayang dia. Iya kan kalau di timur sana. Woi pintar dia. Sudah mulai makan puji dia. Nah itu kayak gitu saudara. Jadi kalau hati ini belum siap, orang itu dipuji sedikit, dia sudah mulai sombong. Dia sudah mulai angkuh. Oh dia hebat, oh dia cantik. Udah mulai itu saudara. Kamu cantik sekali hari ini. Ada satu orang yang saya pernah nginjilin dia dan dia tadinya maki-maki saya, lalu saya nginjilin dia bertobat. Cuma kata kuncinya itu, kamu cantik sekali hari ini. Luluh saudara. Dia tadinya Yesus lu begini, Yesus lu begini, Yesus lu begini. Tapi saya bilang begini, kamu cantik sekali hari ini. Saya cuma ngomong gitu doang saudara. Dia luluh, akhirnya komunikasi mulai cair, Injil mulai masuk. Dan akhirnya saya nginjilin dia, dan akhirnya dia terima Tuhan. Dia bertobat. Kenapa? Hati saudara. Dia mungkin kepahitan atau bagaimana, tapi saya masuk. Hati ini harus direskan. Berikutnya saudaraku, alasan Tuhan tidak mempercayakan tanggung jawab besar kepada hati yang belum dibantu. Saya saudara, tadi saya sharing dengan Ridwan, ini kan teman pelayanan dulu di gereja. Saya bilang, kalau saya mau nih, misalnya saya mau. Karena ada satu orang waktu saya resign dulu, itu hampir 2 jam. Istri jadi saksi. Dan ketika itu juga, kalau saya rasa saya belum siap, saya waktu itu rasa belum siap. Kenapa? Ada saudara, begitu di breakdown datanya ada 300 orang yang mau supaya saya punya gereja. Tempat sudah tentukan. Kalau hati ini saya rasa hati saya belum siap. Kenapa? Bisa-bisa saya jadi sombong. Kenapa? Karena masih muda, masih perlu ditatar dulu. Karena dalam keadaan demikian, saya waktu itu sudah hubungi dan orang sudah breakdown dan mereka udah komit dan tempat juga udah oke. Tapi saya bilang begini, saya belum dulu. Kenapa saya bilang saya belum dulu? Karena saya merasa hati saya belum beres. Saya masih kepahitan, saya masih dendam, saya masih
takutnya saya hanya pelayanan ini sebuah pelarian, lalu nanti saya mau mojokin orang, saya pakai pelayanan ini buat menunjukkan bahwa saya hebat, saya bisa, saya pintar dan lain sebagainya. Itu maka saya tolak. Padahal kalau di breakdown datanya 300 orang. Jadi saya pikir kalau sekarang Tuhan percayakan saya 50 orang, saya nikmati aja dulu. Kenapa? Hati ini mau diselaraskan. Tanggung jawab gak terhadap yang kecil ini? Jangan ngomong dulu tentang yang besar. Tanggung jawab gak terhadap yang kecil ini? Kalau kita tanggung jawab terhadap yang kecil ini, yang besar pasti. Waktu yang kecil ini kita setia. Waktu yang kecil ini kita boleh, sekalipun kayaknya gak enak. Tapi kita setia, saya setia. Satu kali kelak GBI Double C menjadi besar. Amin. Yang berikutnya sudah alasan yang ketiga, hati yang tidak selaras membawa kehancuran. Kenapa? Karena kalau hati ini enggak selaras, maka akan menjadi bawa kehancuran. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati ini licik loh saudara. Mulut ini bilang gini, I love you. Hatinya belum tentu. Ya kan? Hatinya bisa jadi, gue benci sama dia nih. Amin. Nah itu saudara, betapa liciknya. Seperti saudara, Bapak Ibu perhatikan kisah tentang Yesus, Herodes. Aku akan datang menyembah dia. Pergi kalau kamu sudah temukan bayi itu, beritahu saya akan datang menyembah dia. Mulutnya bilang begini, saya akan datang menyembah dia. Tapi hatinya berkata, saya ada saingan. Saya mau memusnahkan dia, saya mau binasakan dia. Dan terbukti saudara. Ketika orang itu tidak sampai kepada dia. Anak umur di bawah 2 tahun pada zaman itu dibasmi, matiin semua sama dia. Kenapa? Karena hatinya tidak alignment atau tidak selaras dengan Tuhan. Yang kedua, berikut saudara. Tanpa alignment kita mengira suara itu suara Tuhan. Padahal hanya itu, kayaknya ini Tuhan ngomong sama saya ini. Tapi kadang-kadang itu. Saudara, saya ini berhadapan dengan orang-orang kayak gini nih. Saya kurang lebih berhadapan dengan orang ngomong begini. Tuhan bicara sama saya 10 tahun saudara. Dan orang-orang itu saudara kapok sama saya. Kenapa kapok? Karena saya selalu proses mereka. Saya bilang lu jangan-jangan itu lu punya emosi atau lu punya perasaan kamu tapi kamu bungkus dengan suara Tuhan. Dan saya uji saudara, akhirnya terbukti saudara, semuanya itu kamuflase saja. Dia bilang suara Tuhan, padahal enggak, dia punya mau. Tuhan bicara sama saya, kamu kasih utang sama saya. Orang yang saya ketemuin saudara, dia bilang begini, Pak Ken, dia datang sama saya, dia ngomong seperti itu, Tuhan bicara sama saya. Saya sebut namanya enggak enak. Tuhan bicara sama saya, kamu kasih utang saudara. Habis kasih utang saudara, begitu ditagih jatuh tempo cek kosong. Tempo lagi, cek kosong lagi, ditagih lagi. Roh Kudus bicara sama saya, tidak usah bayar. Nah, ayo, mau apa saudara? Kayak gitu kira-kira saya mau nanya kepada Bapak Ibu dan jemaat sini. Kira-kira itu suara Tuhan atau suara setan? Suara setan dibungkus dengan Alkitab setan pun menyamar seperti malaikat terang. Jadi jangan percaya, Alkitab juga jelaskan, ujilah segala sesuatu. Uji itu dari Tuhan atau bukan. Maka kan saya 10 tahun saya hadapan dengan orang-orang gini. Mereka kalau lihat saya, mereka lebih baik lu rem, lu punya kata-kata bilang gini. Tuhan ngomong sama saya, karena saya akan uji kamu. Saya punya trik untuk menguji orang bilang begini, Tuhan ngomong sama saya. Saya punya trik, karena saya 10 tahun sama mereka. Pernah saudara, istri saya, kita pernah doa saudara, doa di gereja dulu, lalu doa-doa dia pesan profetik. Dia bilang gini, hai anakku, saya sebutkan ini anak udah meninggal, namanya Vanis. Anaknya gemuk saudara, gemuk hitam. Duduk kita doa, saya di sebelahnya, hai anakku Vanis. Aku Tuhan Allahmu, aku akan menggendong engkau. Gue sebelahnya gue toel, keberatan. Dekat toil begini keberatan gitu karena dia gemuk kan, jadi dia bilang keberatan. Yang nubuat dia tiba-tiba anak ini bilang setan ngana. selesai ngomong begitu setan ngana.
Amin gak bilang, bu ibu nubatin dia, malah dia bilang ibu setan. Bukan begitu bu, bukan begitu pakem bu, pakem ibu nubatin saya, pakem senggol saya katanya. Jadi saya ngomong pakem setan, bukan ibu. Nah habis itu ibu yang nubuatin tadi ngamuk-ngamuk. Pertanyaan saya adalah, kalau itu suara dari Tuhan, kenapa harus ngamuk-ngamuk? Ya kan? Kenapa lu marah-marah? Apakah itu suara Tuhan bicara sama kamu benar atau tidak? Ternyata dia kutip Alkitab. Kan Alkitab bilang gini, aku Tuhan Allahmu, aku akan menggendong engkau, aku akan memelihara engkau, aku menopang engkau. Kau kutip Alkitab, tapi kau bilang itu suara Tuhan. Padahal saudara, kalau kita belajar teologi ya kita hafal tentang itu saudara. Bahwa Alkitab mengandung kanon tertutup. Jadi tidak usah lagi lu ngarang-ngarang. Ternyata itu adalah mau kamu. Supaya apa? Seolah kasih perhatian supaya orang melihat bahwa kamu rohani. Orang lihat bahwa kamu wow begitu. Enggak saudara. Saya tidak tertarik dengan gitu. Kenapa? Karena saya mau tertarik adalah hati kita beres. Amin. Hati lu beres. Lu bersih hati kamu. Maka segala motivasi kamu, pelayanan kamu, pekerjaan kamu beres. Amin. Sekalipun pahit. Tapi itu kita lakukan. Amin. Berikut. Oke. Berikutnya saudaraku. Yang kedua. Poinnya kedua. Selaraskan rencanamu. Percayakan rencanamu kepada arahan Tuhan. Maka di situ katakan. Tetapi Tuhanlah yang menentukan. Bagaimana caranya supaya saya menjadi seorang yang element for assessment. Maaf Pak Jody, Pak Mabujen kalau itu agak sedikit belepotan Inggrisnya ya Pak ya. Menurut Amsal yang kedua adalah serahkanlah rencanamu dan percayakan kepada arahan Tuhan. Kenapa? Ayat ini menunjukkan kedaulatan Tuhan. Kita boleh merencanakan tetapi Tuhan yang menentukan finalnya. Boleh kamu rencana. Saya mau A, B, C, D. Silakan karena itu bebas. Tapi ingat selaraskan dengan rencananya Tuhan. Apakah rencana saya ini memuliakan Tuhan? Apakah rencana ini dikehendak oleh Tuhan? Apakah rencana ini punya nilai-nilai karakter Tuhan di dalamnya? Yang tadi kita definisi tadi di awal. Selaraskan dengan kehendaknya, selaraskan dengan karakternya, selaraskan dengan waktunya. Nah itu uji saudara. Kalau itu selaras rencana ini selaras atau tidak, tunggu waktunya. Orang ini sabar gak untuk mau diproses Tuhan menurut waktunya Tuhan? Berikut. Nah saudaraku yang saya kasih berikutnya rencana. Oke, nah ini satu ilustrasi yang pernah saya ngalami. Jadi kadang-kala kita hidup di Jakarta ini kayak gitu kan. Saya hampir kemana-mana saya selalu pakai map. Mau ke sini sekalipun saya udah tahu ini alamat nih di sini. Tapi kenapa saya harus pakai map? Kenapa? Karena saya mau tahu itu macet atau tidak. Nah biasa map itu bantu kita belok ke kiri atau belok ke kanan. Pernah suatu saat saya tanpa nih anak saya kalau kasih ke Bandung atau ke sana. Jadi kelewat. Oh kemarin yang bicara sini yang kita ke antar sini kelewat. Tapi dia secara otomatis dia langsung mengatur ulang untuk mengarahkan kita. Nah kan kita setting hindari macet, hindari apalah gitu. Jadi secara otomatis. Satu saat pernah saya di bawah map masuk gang. Nah mobil saya itu saya di Solo, mobil saya itu istri saya di Solo dekat Pak Jokowi itu, Pak Jokowi punya rumah. Jadi jalan utamanya ditutup karena lagi tutup karena mereka olahraga lah kayak gitu. Jadi saya dibuang ke jalan biasa, tapi itu gereja di depan situ. Tapi mapnya benar, saya sampai situ di situ aja hajatan lagi. Ya Tuhan. Jadi saya belok balik lagi, saya masuk ikut aja. Kok ini mapnya suruh ke kanan? Saya masuk saudara, masuk itu pas mobil gini doang saudara. Mobil begini doang, kiri kanan ini mepet begini. Depannya tiang listrik. Sekarang lu mau kemana saudara? Mau kemana lu? Mau mundur kan bingung, kita baru belajar nyetir, bukan profesor ini. Baru belajar nyetir bawa ke luar Jakarta gitu kan. Jadi saya bingung ini, saya mau putar kiri atau mundur, ada senggol apa, atap orang, dosa senggol. Nah itu saudara, tapi seringkali kita ikut itu pun map pun menyesatkan kita. Tapi kalau kita ikut arahannya Tuhan, Tuhan tidak pernah menyesatkan kita. Kita belajar saudaraku ya, berikut coba. Oke gini saudara, ketika
sudah punya tujuan, kita sudah berdoa, kita sudah merencanakan, namun di tengah jalan kita mengambil keputusan sendiri, kita memilih jalan pintas, mengikuti ego kita, emosi kita, ambisi kita, lalu keadaan menjadi rumit, hubungan menjadi retak, karir tersendat, pelayanan terasa berat. Seringkali kayak gitu, misalnya belok ke kiri, kita belok ke kanan. Enggak lah, menurut saya kayaknya ke kanan. Lalu ketika mentok, lalu kita mulai ribut, tapi saya percaya jemaat di GBI WC tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita jemaat yang mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Berikut ya, saya cepat karena itu poin kedua, makna rohani. Berikut saja kita cepat, saya masuk kepada alasan yang kenapa kita serahkan rencana kita kepada arahan Tuhan. Karena berikutnya saya kayak lewatin karena sini. Yang pertama ada karena rencana Tuhan lebih tinggi dari rencana kita. Rencananya lebih tinggi dari rencana kita. Kita melihat sebagian, Tuhan melihat seluruhnya. Kita ini hanya lihat hari ini dan mungkin kita boleh prediksi ke depan. Tuhan melihat dari sebelah sini, hari ini dan lihat ke depan. Dia lebih tinggi. Ke depan, habis ibadah kita pergi turun ke bawah sampai di bawah kita nggak tahu saudara apa yang terjadi. Dia tahu di sana. Ke belakangnya kita juga nggak tahu. Waktu gue lahir bagaimana prosesnya juga gue nggak tahu. Hanya cerita menurut papa mama doang kan. Kita nggak tahu. Ya kan. Tapi kita tahu hari ini doang. Tapi ke depannya juga kita. Dia tahu tentang masa lalu kita. Dia tahu tentang kita hari ini. Dan dia tahu tentang masa depan kita. Dia lebih tinggi dari kita. Maka kita serahkan rencana kita kepada dia. Jangan percayakan rencana kita sendiri. Kenapa? Karena dia punya rencana yang dia tahu. Misalnya satu pintu ditutup, kamu sudah berdoa berkali-kali ditutup. Mungkin dia mau supaya kamu berhenti. Karena dia mau buka pintu yang lain. Misalnya mungkin beberapa hari yang lalu ada satu pramugari, ada satu pesawat yang jatuh yang menuju ke Manado kalau nggak salah. Lalu ada satu penumpang yang ketinggalan. Ternyata dia harusnya sudah berangkat, tapi dia nggak berangkat karena dia telat bangun. Dan mungkin dia menyesal. Dan mungkin keluarga udah protes dia, udah marah dia. Tapi justru itu menyelamatkan dia. Kadang-kala kayak gitu sudah. Berikutnya. Alasannya ada juga, jika kita memaksakan rencana sendiri, kita bisa kehilangan arah terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Kalau kita memaksakan kehendak kita, maka kita akan rencana kita Tuhan siapkan yang baik itu akan gagal. Berikut, next. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah karena penyerahan membawa damai sejahtera bukan stres. Kalau kita menyerahkan semuanya rencana kita kepada Tuhan, maka itu akan membawa damai sejahtera. Jadi kalau begitu Pak Kem, kalau saya stres ini kenapa? Berarti rencana saya tidak sesuai toh? Ya kan? Berarti apa yang saya rencanakan ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau toh? Jadi kalau saya stres, itu rencanamu sampai buat kamu stres, buat kamu kehilangan sukacita, lebih baik kau stop sudah. Karena itu tidak elemen atau tidak selaras dengan maunya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Time up. Oke. Cepat banget ya. Yang ketiga adalah saudaraku yang sekasih dan 5 menit. Karena Tuhan menentukan timing yang tepat. Tuhan menentukan waktunya. Rencana kita ini karena Tuhan yang menentukan. Kita sering fokus pada hasil cepat. Tuhan fokus pada waktu yang tepat. Sering kita mau fokus kepada hasil yang cepat. Apa cepat-cepat untung. Enggak. Mungkin Tuhan mau supaya kita belum untung. Karena Tuhan mau supaya hati kita siap enggak. Waktu hati kita mungkin siap nih saudara. Dapat berkat yang besar. Tidak merusak kita. Kalau hati kita tidak siap dapat berkat yang besar. Akhirnya jadinya foya-foya, hidup enak-enak. Habis itu begitu masalah datang, telepon Pak Pendeta, tolong doakan, pulihkan kembali. Ya gimana? Gak mungkin gue tolak juga tuh. Gak mungkin gue bilang, tidak bisa. Ya kan? Enggak saudara. Ya kan? Saudara ya gitu. Pengkhotbah pasal 3:11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Dia indah saudara. Sekalipun tertatih-tatih tapi indah. Yakobus pasal 4 ayat 19. Jika Tuhan menghendakinya, maka kita akan melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Kita akan berbuat ini, berbuat itu. Kalau Tuhan menghendaki. Nah kenapa? Alasannya rencana tanpa penyerahan bisa membuat kita mendahului waktu Tuhan dan sering berakhir pada kelelahan dan kegagalan. Jadi itu kalau sudah capek-capek, nah itu sudah. Berikut.
Yang ketiga adalah taat pada langkah bukan lompatan. Kita diajar untuk taat pada langkah. Kenapa? Arah langkahnya. Tuhan tidak memperhatikan sesuatu yang besarnya, tapi langkah pertamanya. Sesuatu yang besar dimulai di langkah yang pertama. Dan itu diperhatikan oleh Tuhan. Arah langkahnya. Mau belok ke pertama kali langkah, doa tidak. Kalau teman kita di Muslim, bismillah. Kalau kita di sini bismalam. Ya kan? Apa bahasa Arabnya rumah bangun di atas air? Hah? Mustahil. Apa bahasa Jepang yang gak punya duit? Sakurata. Sakukurata. Padahal gak punya duit. Oke. Nah, banyak orang ingin assignment besar tetapi tidak mau taat pada langkah kecil. Saudaraku yang saya berikut, saudara. Berikutnya. Oke, saya lewat karena kita waktu cepat sampai kepada ini. Karena langkah kecil menentukan destinasi besar. Tidak ada destinasi besar tanpa ketaatan kecil. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berhidup yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 6 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, saya akan mempercayakan dia perkara-perkara yang besar. Amin. Kita gereja kecil, jemaat kecil, setia saja dulu. Satu kali kalau Tuhan percayakan pada kita jemaat yang puluhan ribu. Amin. Kalau hari ini tiba-tiba dikasih kita 10.000 kan Tuhan bilang, pendetanya saja S1-nya juga belum. Ya. Pendetanya saya kelihatannya masih belepotan kan. Mesti Tuhan siapin dulu semua supaya kita siapin kepada yang besar. Kenapa alasannya? Orang yang tidak setia dalam langkah kecil tidak akan siap untuk memiliki sesuatu yang besar. Berikut. Yang kedua, kenapa? Karena gini sudah, karena ketaatan membuka pintu berkat berikutnya. Bukan berkat hari ini, tapi berikutnya pasti ada berkat. Seringkali kita fokus kepada berkatnya hari ini. Selesai dapat berkat hari ini, apakah sudah? Enggak. Tapi Tuhan memikirkan juga akan berkat berikutnya. Nah disiapkan. Kenapa? Ulangan pasal 28:1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Lalu Yesaya pasal 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Amin. Itu saudara. Yang ketiga adalah saudara berikut. Yang ketiga adalah segini saudara. Yang ketiga karena ketaatan menghambat. Ketidaktaatan menghambat proses Tuhan. Satu langkah tidak taat bisa menunda proses yang panjang. Bangsa Israel contohnya harus 40 tahun putar-putar di padang gurun. Dan akhirnya yang pertama keluar dari Mesir sampai ke Tanah cuma hanya 2 orang. Yang lainnya habis semua. Dia ajak putar-putar dulu. Harusnya berdasarkan penelitian itu cuma jalan mungkin seminggu kita udah sampai di Tanah Kanaan. Tapi dia ajak putar-putar sampai 40 tahun. Nah itu kadang-kala mungkin berkat itu sampai hari ini belum diberkati, Tuhan kasih putar-putar dulu kan. Kok gak sampai-sampai diputar-putar dulu kan, kita mikir juga. Kok gak sampai-sampai, kok gak dijawab, karena dikasih putar-putar. Kenapa? Karena mungkin ada satu ketaatan yang mungkin kita abaikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yakub Ibrani 3 ayat 15, janganlah keraskan hatimu. Mungkin hati kita masih keras. Hati kita belum mau diubah. Nah yang kedua ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Taat tidak kepada firman Tuhan. Amin. Nah berikutnya, kayaknya udah selesai. Itulah kenapa kita perlu adanya selaraskan hidup kita, doa kita, kemauan kita, kehendak kita kepada waktunya Tuhan, kepada destinasinya Tuhan, kepada maunya Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita akhiri, kita berdoa, kita masuk dalam perjumpaan kudus dan juga doa untuk pengurapan buat kita semua.